Assalamualaikum, wilujeng enjing sahabat ragam. Nah, untuk menemani aktivitas di pagi hari ini, kita lihat lebih dekat yuk tradisi munggahan di Pangandaran dengan sajian kuliner tradisionalnya yang lezat, yaitu pindang gunung dan sop kiwal. Terus kita melihat wisata petik jeruk di Garut dan melihat proses pembuatan liwet kentangnya yang bercita rasa juara. Terus kita icip-icip kurma Cikajang yang cuma ada di kota berjuluk Swiss van Java ini. Mangga atuh! Setiap menyambut bulan Ramadan, tiap-tiap daerah memiliki tradisinya masing-masing sebagai bentuk rasa gembira dan perwujudan rasa syukur. Di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Pangandaran, ada nih acara yang disebut dengan munggahan. Biasanya, munggahan dilaksanakan 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Dalam bahasa Sunda, munggahan berasal dari kata unggah yang bermakna beranjak dari bawah ke tempat yang lebih tinggi. Acara munggahan biasanya dilakukan secara kelompok dalam satu keluarga besar, satu dusun, bahkan bisa sampai satu desa loh. Mereka berkumpul bersama untuk bersilaturahmi dan saling meminta maaf agar bisa berpuasa dalam keadaan bersih. Kaum ibu nampak sibuk mengolah masakan untuk hidangan makan beramai-ramai nanti. Menunya sederhana saja, berupa tumis genjer, tumis kangkung, dan nasi liwet. Sedap! Tumis genjer ala Pangandaran sedikit beda, soalnya menggunakan kecombrang sebagai penambah rasa. Membuatnya mudah banget, potong-potong genjer yang telah dibersihkan. Beri garam lalu remas-remas genjernya sampai sedikit layu, baru deh ditumis. Masak bumbu tumisan yang sudah dihaluskan. Harum, masukkan kecombrangnya ya. Tambahkan sedikit air, tunggu sebentar sampai genjernya menjadi empuk. Angkat deh, tumis genjer kecombrang kesukaan warga Dusun Cikadu sudah bisa dinikmati. Tapi nanti ya, kita makan bersama ikan bakar di tepi pantai. Asik! Sahabat, acara munggahan biasanya dilakukan di luar rumah. Bisa di tepi pantai atau di tepi sawah sambil menikmati pemandangan. Seperti piknik lah pokoknya. Untuk sarana transportasinya, warga patungan menyewa mobil bak terbuka. Wah, seru ya! Semuanya serba gotong royong deh. Sesampainya di lokasi, warga menyiapkan tempat dan lauk pauk teman makannya. Kalau di pantai sih, yang paling cocok ya ikan bakar dong. Masukkan ikan ke batang kelapa yang sudah dibelah. Bakar deh. Wih, ikan yang dibakar jenisnya macam-macam ya. Ada ikan bawal, ikan cemok, sampai tongkol. Jadi bikin lapar deh. Ibu-ibu, ikannya udah matang. Meski munggahan dilakukan dengan cara yang sederhana, tapi esensinya adalah kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Munggahan adalah tradisi yang selayaknya dipertahankan untuk mempererat silaturahmi menjelang melakukan puasa di bulan Ramadan. Sahabat, mumpung di Pangandaran, kita hunting bareng aneka makanan khasnya ya. Gimana kalau kita belajar membuat sop buah dan kolak khas Pangandaran yang berbahan utama kiwal? Kiwal? Ayo, siapa yang tahu? Sahabat, kiwal adalah buah nipah yang masih muda. Pohon
Pohon nipah adalah jenis palem yang tumbuh subur di daerah Payau dan dipengaruhi pasang surut, khususnya di muara sungai dan di bagian belakang hutan bakau. Nipah tumbuh berumpun dengan batang yang sangat pendek. Nipah sangat penting bagi kelangsungan ekosistem pantai karena berfungsi sebagai benteng untuk mencegah adanya abrasi dan kerusakan tanah. Sepintas bentuk buah kiwal mirip seperti kolang-kaling, tapi kalau soal rasa sedikit berbeda. Karena buah kiwal rasanya lebih mirip kelapa muda loh. Wah, enak dong. Sahabat, meski tumbuh liar dan jarang yang mengkonsumsinya, kiwal atau buah nipah ternyata mengandung oksidan yang mampu memperlambat perkembangan sel kanker dalam jaringan tubuh. Kandungan lain yang ada pada nipah juga terbukti ampuh mengatasi toksin berbahaya loh. Bikin sehat deh pokoknya. Sahabat, untuk membuat kolak kita kombinasikan kiwal dengan pisang lampenang ya. Pisang lampenang rasanya manis, jadi dijamin mantap deh kolaknya. Langsung aja potong pisang lampenang yang sudah dikupas, kemudian rebus dalam air mendidih. Pisahkan kiwal dari pembungkusnya, campurkan deh ke dalam rebusan pisang. Selanjutnya tambahkan gula pasir, sedikit garam, dan susu kental manis. Kok nggak pakai santan sih? Pakai santan juga bisa, tapi hasil kolaknya cenderung tak bertahan lama. Jadi diganti susu kental manis deh, sesuai selera sih. Terakhir, masukkan daun pandan agar aroma kolaknya semakin menggugah selera. Harum. Nah, jika dirasa sudah matang, angkat dan kolak kiwal pun siap untuk disajikan. Nah, kalau sahabat yang maunya dingin-dingin, kita olah saja kiwalnya jadi sop buah. Gampang kok. Potong-potong buah-buahan seperti melon, pir, buah naga, anggur merah, dan kiwalnya. Letakkan dalam mangkok, lalu tambahkan sirup, susu kental manis, dan batu esnya. Segar dan menyehatkan. Sekarang kita buat menu lauk makan besarnya deh, yang khas daerah pesisir Pangandaran. Namanya pindang gunung. Tapi jangan membayangkan ikan yang dipindang ya sahabat, karena tampilannya justru seperti sup ikan dengan bumbu rempah khas tanah Sunda. Sajian kuliner pindang gunung adalah warisan kuliner Sunda Buhun yang terkenal di Priangan Timur sejak dulu. Dan semakin populer setelah Pangandaran menjadi kawasan otonom baru dengan nama Kabupaten Pangandaran. Pokoknya, kalau berwisata ke Pangandaran, sahabat mesti coba. Rasanya ajib banget. Bahan utama pindang gunung adalah ikan segar. Sahabat bisa menggunakan ikan air tawar atau ikan laut. Tenang, di Pangandaran kan ikannya berlimpah, jadi kita bebas memilih ya. Tapi kali ini, Ragam Indonesia akan membuat pindang gunung berbahan ikan cemot. Ikan cemot sekilas mirip dengan ikan kembung, hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil. Ikan cemot rasanya gurih dan banyak ditemui di perairan sekitar Pangandaran. Langsung aja kita buat pindang gunungnya ya. Iris-iris bumbu, kemudian ulek bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai, dan garam. Ulek sampai benar-benar halus ya. Kemudian potong-potong bawang bombay dan buah nanas yang belum terlalu matang. Nanas selain berguna untuk menghilangkan bau amis ikan, juga menambah cita rasa manis asam yang alami. Seger. Jika bumbunya sudah lengkap, panaskan minyak sayur, tumis bumbu sampai keluar aroma harumnya. Tambahkan daun jeruk, daun salam, lengkuas, serai, lalu aduk-aduk sesaat. Tambahkan air dan masukkan potongan nanasnya ya. Biarkan sampai kuah mendidih. Masukkan ikan cemot yang sudah dibersihkan. Masak hingga bumbu meresap. Terakhir, tambahkan irisan daun bawang. Beres deh.
Sahabat pastinya nggak kecewa deh dengan cita rasa pindang gunungnya. Ikanan gurih dalam balutan kuah bumbu rempahnya dijamin membuat lidah terus saja bergoyang. Istimewa. Jika sedang puasa, pastinya cocok mengkonsumsi yang manis-manis. Biasanya sih, banyak yang berbuka dengan buah kurma. Tapi kalau kurma Cikajang, sahabat sudah pernah coba belum? Penasaran dong? Emangnya di Indonesia ada ya perkebunan kurma? Sahabat, kurma Cikajang memang hanya bisa ditemukan di daerah Cikajang, Garut. Sebenarnya sih bukan kurma sesungguhnya, tapi justru dibuat dari buah kesemek yang dijadikan sale. Loh, kok bisa? Sale kesemek kok disebut kurma Cikajang ya? Soalnya rasa sale kesemek manis banget bak kurma. Meski tanpa menggunakan pemanis buatan dan alami loh. Mau nggak? Ayo cepet. Sahabat, pohon kesemek sejatinya bukan berasal dari Indonesia. Kesemek disebut juga buah kaki yang memiliki nama bahasa Inggris yang keren abis, Oriental Persimmons. Kesemek awalnya tumbuh di daratan Cina dan menyebar ke Jepang, lalu ke kawasan Asia lainnya termasuk ke Indonesia. Di luar negeri, kesemek termasuk buah mahal dan berkhasiat loh, dan kerap dimanfaatkan dalam acara-acara ritual masyarakat Cina dan Jepang. Sahabat, kesemek termasuk tanaman yang sulit dibudidayakan dan kini mulai langka di negara kita loh. Hanya ada di beberapa tempat saja. Salah satunya ya di Cikajang ini. Pohon kesemek yang ada di Cikajang ditanam sejak puluhan tahun lalu di masa pendudukan Belanda. Kesemek ditanam berdampingan dengan tanaman teh dan menjadi komoditi unggulan di masa itu. Sayangnya, seiring perkembangan zaman, pohon kesemek banyak yang ditebang dan digantikan dengan tanaman lain yang dianggap lebih menghasilkan. Untungnya, di daerah Ciganjang dan Cigedug Garut, ada sekitar 10 hektar lahan kesemek yang masih terjaga dan produktif. Hebatnya lagi, semuanya adalah tanaman kesemek lama loh yang ditanam di masa pendudukan Belanda. Meski dianggap sepele di Indonesia, kandungan nutrisi kesemek tak kalah dari apel. Bahkan, kandungan seratnya 2 kali lebih banyak. Cocok tuh buat yang lagi diet. Oh iya, zat tanin yang menjadi penyebab rasa kesat pada kesemek ternyata bisa mengobati hipertensi loh. Zat likopen yang berfungsi sebagai antioksidannya juga ampuh mencegah kanker. Hebat kan? Sahabat, umumnya sih kesemek dipetik lalu dijual langsung sebagai buah meja dengan melewati proses perendaman air kapur terlebih dahulu agar rasa kesatnya menghilang. Makanya, tampilan kesemek seperti diberi bedak ya. Jika ingin dibuat sale, pilih kesemek yang sudah matang di pohon. Ciri-cirinya nampak pada bagian kulit buah yang menguning atau keoranye-oranyean. Kesemek hasil panen kemudian dicuci bersih lalu dikupas kulitnya. Ayo anak-anak, semangat ya kupasnya. Tapi hati-hati, jangan sampai terluka terkena pisau ya. Jika sudah dikupas, jemur kesemek di para-para yang terbuat dari bambu. Jika panasnya bagus, dalam 3 hari kesemeknya sudah bisa diolah lebih lanjut, yaitu diiris bagian tengahnya menjadi 4 bagian. Sepintas mirip bunga ya. Jemur kembali sekitar 4 hari agar kandungan airnya tidak ada lagi. Dari 30 kilo kesemek, nantinya akan menyusut menjadi kira-kira 6 kilo saja. Ide membuat sale kesemek berawal dari banyaknya buah yang terbuang karena terlalu masak atau berbentuk kurang sempurna atau rusak. Jika direndam air kapur, hasilnya tentu tidak baik. Nah, daripada sayang terbuang, mending dibuat sale dong. Membuatnya mudah pula. Sale kesemek kering selanjutnya tinggal dikemas lalu dipasarkan. Per kilonya sekitar Rp20.000 saja. Rasanya manis banget loh, meski tanpa diberi gula. Makanya, sale kesemek dikenal juga sebagai kurma Cikajang. Sale kesemek bisa dimakan langsung atau digoreng bak pisang goreng. Rasanya enak banget.
Sahabat, selain kesemek, Garut juga terkenal dengan buah jeruknya loh, yang terkenal manis dan segar. Sayangnya, semenjak terjadinya letusan Gunung Galunggung di Tasikmalaya di tahun 1982 silam, jeruk asli Garut menjadi sulit ditemukan. Abu letusan Gunung Galunggung merusak lahan tanaman jeruk. Banyak tanaman jeruk yang mati dan yang tersisa enggan berbuah. Sedih deh. Tenang sahabat, sekarang banyak kok petani yang kembali menekuni budidaya jeruk Garut. Bahkan ada yang dijadikan lokasi agrowisata juga loh. Berlokasi di Jalan Raya Cikajang kilometer 24, Kampung Lewireng, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Garut. Kebun wisata edukasi yang punya slogan Fresh from Farm ini memang menawarkan sensasi petik jeruk langsung dari sekitar 1.700 pohon jeruk siam yang ditanam. Gak usah takut gak kebagian ya sahabat, soalnya pengelola melakukan perawatan secara intensif dan terukur, jadi jeruk bisa berbuah setiap waktu. Gak sekedar petik jeruk kok, kita juga bisa belajar segala hal tentang jeruk dengan bertanya pada pemandu yang menemani. Oh iya, memetik jeruk gak bisa sembarangan loh, ada triknya nih. Seger banget, pokoknya ini bener jeruknya enak banget, seger banget. Agar jeruknya tetap segar dan tidak merusak tanamannya. Pilih jeruk yang sudah mengeluarkan semburat kuning seperti ini ya. Tandanya jeruk sudah masak dan siap dipetik. Tekan sedikit si buah jeruk dan pastikan jeruknya sudah empuk. Petik jeruk dengan menggunakan gunting. Gunting batang jeruk sekitar 2 cm dari pangkal buah untuk menghindari penularan penyakit ke tanaman lainnya. Sahabat, wisata petik jeruk Garut terbilang masih baru. Merupakan usaha bersama yang dirintis oleh keluarga yang memiliki latar belakang sebagai petani. Tujuannya tentu saja untuk memperkenalkan dan mempopulerkan kembali buah jeruk sebagai komoditas unggulan dari kota Garut. Memetiknya sih bisa sepuasnya, tapi yang boleh dibawa pulang perorangan hanya 1 kilo saja dengan harga Rp20.000. Maklum, peminat jeruknya banyak banget sih, jadi terpaksa dibatasi supaya semua kebagian. Puas memetik jeruk langsung dari kebun, jangan pulang dulu ya. Mending mampir deh ke saung nyanetnya. Aneka kudapan tradisional bisa kita nikmati. Kalau mau makan berat, pesen aja nasi liwet kentangnya. Rasanya juara. Yuk langsung aja kita intip proses pembuatannya yang masih tradisional. Kupas dulu kentangnya ya, lalu potong kotak-kotak. Berikutnya potong pula bawang merah, bawang putih, dan batang serai untuk umbu rempahnya. Perbandingan kentang dengan berasnya cukup 1:10 saja ya sahabat. Kentang digunakan sebagai penguat rasa dan aroma. Selanjutnya, masukkan beras yang telah dicuci bersih ke dalam kastrol khusus liwet. Masukkan batang serai, daun salam, daun bawang, potongan kentang, bawang merah, bawang putih, garam, minyak sayur, dan air. Aduk sebentar hingga bumbu tercampur rata. Masak di atas tungku kayu bakar sekitar setengah jam saja. Jika sudah agak matang, kecilkan api supaya liwetnya matang merata. Sahabat, jika ingin liwetnya matang sempurna, sebaiknya ketika memasak, nasi jangan diaduk ya, karena bisa mengakibatkan liwet matang sebagian saja. Sayang kan? Nah, kalau nasi liwetnya sudah matang, sajikan bersama ikan asin, ayam goreng, tahu goreng, bakwan, lalapan, pete, dan jengkol. Jangan lupa sambalnya ya, pokoknya mantap jiwa. Untuk 1 kastrol nasi liwet kentang cukup dimakan 6 orang. Harga per paket komplit dengan lauknya sekitar Rp50 hingga Rp60.000 per orangnya. Wajib dicoba deh, rasanya enak banget.